Setelah kita mempelajari cara hubungan sudut, kemudian kita belajar contohnya. Jadi di sini ada 3 garis ya. 3 garis sejajar dipotong oleh 1 garis. Saya panjangin. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya, ada 12. Nah, kalau diketahui sudut satunya adalah 30 derajat, sudut 3 itu berapa? Nah, ini kan sudut 1 sama 3 ya, ini 1, 3. Ini kan sudutnya nempel. Nah, kalau nempel pilihannya antara pelurus sama tolak belakang. Antara pelurus sama tolak belakang. Karena ini dekat ya, ini bentuknya pelurus ya, ini garis lurusnya. Jadi sudut 3-nya kan pelurus jumlahnya 180. Jadi 180 dikurang 30. Nanti hasilnya dapat 150 derajat. Nah, setiap angka yang kamu udah dapat, ini kan sudut 1 ada nih 30, sudut 2 150. Tiap angka yang kamu udah dapat, kamu tulis. Karena itu bisa dipakai buat nyari yang lainnya. Ya. Misalnya kita mau nyari sudut yang nomor 10. Nah, sudut 10 itu kan di sini. Kita punya 2 sudut ada di sini ya. Kalau sama 30, ini antara ini sama ini kan dua-duanya nyebrang ya, karena ngelewatin jembatan, dia kan nyebrang. Kalau sama sudut 1, dia nyebrang tapi nggak ada hubungan, karena 10 di dalam, 30 di luar. Nah, ini ada nih manfaatnya 150 ya, jadi ini sama ini hubungannya karena dalam berseberangan. Nah, ini angkanya bisa dipakai. Karena dalam berseberangan, tadi kalau dalam berseberangan kan sudutnya sama ya. Jadi sudut 10-nya juga 150 derajat. Nah, ini ya. Jadi di sini 150 derajat. Kemudian kalau ditanya sudut 6 ya, sudut 6. Nah, ini ada sudut 6. Nah, terserah kamu ya mau hubunginnya kemana. Hubungin ke sini bisa ya, ini dalam berseberangan. Kamu 6-nya mau kamu hubungin sama ini juga bisa ya, ini sehadap ya, 150. Jadi sudut 6-nya juga 150. Jadi nanti kamu kalau mau hubungin, bebas mau hubunginnya sama siapa. Yang penting hubungannya betul. Kalau hubungannya betul, jawabannya betul. Meskipun beda hubungannya sama temennya, jawab yang hubungannya yang lain, tapi tetap sama jawabannya nanti. Contoh kedua, ada 2 garis sejajar. Ya, 2 garis sejajar. Di sini 120. Di sini 3B. Di sini 5A. Nah, ditanya A-nya berapa, B-nya berapa. Seperti tadi saya bilang, ya ini garis sejajar, maaf. Cari dulu hubungannya. Jadi setiap kali ngerjain soal, cari dulu hubungannya. Nah, 5A ini kamu hubungin. Ya, hubunginnya sama yang ada angkanya. 5A sama 120.
Jangan sama 3B, B-nya kan belum tahu. Jadi 5A sama 120 hubungannya karena dia jauh. Tadi diingetin kalau jauh ya pilihannya ini aja, sehadap, sepihak, berseberangan. Pelurus sama tolak belakang coret, jangan dipakai. Ya. Jadi ini kan nggak nyebrang ya, pilihannya tinggal sehadap sama sepihak. Nah, ini satu di luar, satu juga di luar, dua-duanya di luar, jadi kamu pakai sepihak ya. Jadi 120 ditambah 5A sama dengan 180 karena sepihak kan jumlahnya sama ya. 5A sama dengan 180 kurang 120. 5A sama dengan 60. Jadi A sama dengan 60 bagi 5. A sama dengan hasilnya 12. Jadi kamu dapat A-nya itu adalah 12. Dia sepihak. Ya. Dia sepihak. Kemudian kita cari yang B. Nah, yang B jelas ya, kelihatan gampang itu. Hubungannya adalah berpelurus ya, karena dia nempel. Di video-video sebelumnya udah dipelajari ya. Yang ada berpelurus juga sama ya, jumlahnya 180, jadi 120 tambah 3B sama dengan 180. Jadi 103B sama dengan 180 kurang 120. 3B sama dengan 60. B sama dengan 60 bagi 3. B sama dengan 20. Ini juga 110 karena dia pelurus. Ya, jadi didapat A-nya 12, B-nya 20. Contoh yang ketiga, ada dua garis sejajar. Di atasnya adalah 5X, ini 4X, yang di sini adalah Y. Ya. Nah, pertama kita cari dulu X-nya. Seperti biasa nyari dulu hubungannya. Nah, ini 4X sama 5X nyebrang, ya kan? Nyebrang. Tapi 4X-nya di dalam, 5X-nya di luar. Jadi dia susah, nggak ada hubungannya ya. Nyebrang tapi nggak jelas dalam apa luar. Nah, ini diingetin lagi, kalau nggak ada hubungannya, kamu pindahin dulu. Kalau perlu tambahin garis, kalau nanti gambarnya aneh. Nah, itu contoh yang tambahin garis, nanti contoh di video selanjutnya ya. Kamu bisa pindahinnya pakai sehadap atau tolak belakang. Nah, kembali ke soal. Nah, ini salah satu sudutnya antara 4X sama 5X kamu kembaliin ya, pindahin. Salah satu pakai sehadap. Nah, ini kan misalnya 4X ya. 4X ini kan sehadap sama ini. Ya, jadi kamu bisa pindah 4X-nya di sini ya. Kita pakai kata pindah ya. Sebenarnya nggak pindah, cuma ya untuk memudahkan kamu aja untuk ngerti ya. Pakai sehadap, ini sama ini kan sehadap. Jadi kalau ini 4X, ini juga 4X ya. Pakai sehadap. Nah, ini kan udah kelihatan. Setelah dipindahin kelihatan ya, bentuknya ini berpelurus. Nih, garis lurusnya dibagi dua ya. Kalau berpelurus, jadi bisa kita cari 5X tambah 4X sama dengan 180. Jadi 9X sama dengan 180. Jadi X sama dengan 180 bagi 9, jadi X-nya dapat 20. Itu kita dapat ya. Nah, seperti contoh sebelumnya, kalau kita udah dapat, kita isi di gambar. Jadi selalu diisi yang udah dapat di gambar supaya bisa dipakai
buat nyari sudut-sudut yang lain. Nah, ini kita isi. Ini 5x, jadi 5 kali 20 sama dengan 100. Nah, ini sama dengan 4 kali 20 sama dengan 80. Nah, kalau udah, kita cari yang y-nya. Y-nya kita lihat, bandingin. Kalau kita bandingin, kita cari hubungannya. Oh, sama 5x ini. Ternyata hubungannya juga dia sehadap. Ya. Kan satu di dalam, satu di luar. Kalau ke sini salah ya, nggak bisa nyebrang. Nah, satu dalam, satu luar. Ini dia sehadap. Jadi sehadap kan sudutnya sama. Y sama dengan, nah ini kan 5x ini kan tadi kita udah dapat 100, jadi Y sama dengan 100. Nggak usah pakai derajat. Jadi x-nya 20, y-nya 100. Itu contoh ya. Kalau nggak ada kalau ada hubungannya, kamu langsung cari hubungannya. Kalau nggak ada, kamu pindahin dulu ya, pakai sehadap boleh. Yang penting kamu betul pindahinnya ya. Gitu aja contoh untuk video kali ini.